إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Riwayat-riwayat tentang banyaknya penduduk neraka para wanita disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, uritun nar, diperlihatkan kepadaku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa, ternyata kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Yakfurna, karena mereka kafir. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, yakfuruna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Qala yakfurna al-ashir, tidak, mereka mengkufuri suami-suaminya. Wa yakfurna al-ihsan, dan mengingkari kebaikan-kebaikannya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, kalaupun engkau berbuat baik kepadanya sepanjang masa, thumma ra'aita minka syai'an, kemudian melihat sesuatu darimu, maka wanita itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku enggak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Padahal ahsan laha dahr, bersikap baik, memberikan kebaikan sepanjang masa. Tapi sekali dia berbuat sesuatu kesalahan, maka dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku enggak pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Ini yang dikatakan kufur. Ketika Nabi menyatakan yakfurna, mereka kafir, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan. Mengkufuri suaminya, mengkufuri kebaikannya, mengingkari sekian banyak kebaikannya. Yang dimaksud dengan kufur di dalam hadis ini kufrul asghar, kufur kecil. Dalam riwayat Bukhari, yang tadi juga Bukhari, ada lafaz lain dari sahabat yang lain. Hadis Usamah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kuntu ala babil jannah, aku berdiri di pintu surga. Fakana ammatu man dakhalaha al-masakin, aku melihat orang yang paling banyak memasukinya adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun, sedangkan orang-orang kaya tertahan. Ghaira anna ashaban nari qad amara bihim ilan nar, sedangkan ahlu neraka digiring ke dalam neraka.
Faida ammatu man dakhalahan nisa, ternyata yang paling banyak masuk ke dalamnya adalah para wanita. Ikhwani fillah azakumullah, disebutkan di surga yang paling banyak memasukinya adalah masakin, atau dalam riwayat fuqara. Wa ashabul jadd, orang-orang kaya. Ashabul jadd maksudnya adalah orang yang kaya, mahbusun, tertahan. Yang kata para ulama, tertahan untuk dihisab lebih panjang dari mana kamu dapatkan dan kemana dikeluarkan. Ada orang miskin, sebentar hisabnya, karena mereka nggak punya apa-apa. Sedangkan orang yang kaya, dari mana kau dapatkan dan kemana dikeluarkan. Sebagaimana dalam riwayat lain, tidak akan kokoh kaki seorang hamba di akhirat nanti hingga ditanya an umrihi, tentang umurnya, untuk apa digunakan, tentang badannya, untuk apa sampai hancur maksudnya dalam kuburan, tentang hartanya, dari mana didapat dan kemana dikeluarkan. Riwayat yang berikutnya dari Imran radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz, ittala'tu fil jannah, aku melihat ke surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, aku melihat kebanyakan penduduknya fuqara. Tadi disebut masakin, di sini fuqara. Wa tala'tu fin nar, dan aku melihat ke dalam neraka. Fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa, ternyata aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Demikian barakallahu fikum riwayatnya Imam Bukhari wa Imam Muslim wa Imam Bukhari dan Muslim. Artinya hadis-hadis ini hadis-hadis yang sahih, yang menunjukkan tahdzir, peringatan agar berhati-hati wahai para wanita, karena kalian adalah yang paling banyak di dalam neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada juga riwayat-riwayat yang lainnya yang saya kira cukup apa yang sudah kita sampaikan, walhamdulillah sangat jelas. Yang berikutnya adalah hak seorang suami dari istrinya, atau dengan bahasa kewajiban para wanita terhadap suami-suaminya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbanan alaihi la'natha al-malaikatu hatta tusbih. Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, kemudian dia menolak, dan kemudian suami tadi tidur dalam keadaan marah, maka malaikat-malaikat akan melaknatnya sampai pagi harinya. Hadis akhrajahu Muslim. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Disebutkan pula dalam riwayat, thalathatun la tujawiz salatuhum adhanahum. 3 golongan yang salatnya enggak akan melewati telinganya. Artinya salatnya enggak akan diterima, enggak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 orang ini? Al-abdul abiq. Pertama, budak yang lari dari tuannya. Salatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tarji', sampai kembali kepada tuannya. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Yang kedua, seorang wanita yang suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya. Yang ketiga, imamu qaumin
Wahum lahu karihun, penguasa satu kaum yang tidak disukai oleh rakyatnya, yang dibenci oleh rakyatnya. Salat mereka tidak naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isnaduhu hasan. Hadis ini sanadnya hasan. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyahid yang menjadi dalil dari pembahasan kita adalah kalimat wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Wanita yang tidur dalam keadaan suaminya marah karena memanggilnya ke ranjangnya, ke kasurnya, tapi dia menolak. Maka suaminya tidur dalam keadaan marah. Maka malaikat melaknati wanita tadi sampai subuh. Berarti ini bukan perkara kecil. Bukan perkara main-main. Bukan urusan minta permen dan tidak diberi permen, kemudian nangis suaminya. Bukan. Berbeda dengan itu. Jauh berbeda. Mengapa? Karena ini barakallahu fikum hak seorang suami yang besar terhadap sang istri. Wahai para wanita, kalian ini mudah untuk masuk surga asal mentaati suami. Salatnya sudah dikerjakan, puasanya sudah dikerjakan, kemudian taat suaminya. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta." Hadis hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahkan dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Seorang wanita kalau sudah salat 5 waktunya, sudah puasa bulan Ramadannya, dan sudah menjaga kehormatannya, tidak selingkuh, kemudian taat suaminya, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyil abwabi thamaniyati syi't. Silakan masuk ke surga dari pintu manapun yang kau suka. Masya Allah. Betapa nikmatnya menjadi mereka para wanita. Syukurilah kalian para wanita diri-dirimu yang diciptakan oleh Allah sebagai wanita. Yang disebutkan tadi yang wajib-wajibnya saja. Salat khamsaha, salat yang wajibnya. Wasamat syahraha, puasa di bulannya, yakni bulan Ramadan yang wajibnya. Belum puasa sunnah, belum salat sunnah. Bayangkan kalau ditambah dengan salat sunnah, dengan puasa sunnah, dengan amalan-amalan sunnah. Kalau sudah salat yang wajibnya, puasa yang wajibnya, kemudian menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan taat suaminya, silakan masuk surga. Min ayil abwab thamaniyati syi'at. Masya Allah. Mengapa demikian? Ikhwani fiddina a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena besarnya hak suami dari para istri. Nabi juga pernah bersabda tentang para wanita, yakni riwayat dari Ibnu Mihsan radhiyallahu taala anhu dari bibinya, bahwa bibinya pernah bercerita, aku pernah datang kepada Nabi menyampaikan hajatku dan Nabi memberikan dan menjawab hajatku selesai. Ternyata Nabi bertanya, "Adzata zaujin anti?" Apakah engkau punya suami? Dijawab, "Na'am." Iya, aku punya suami. "Kaifa anti lahu?" Bagaimana engkau terhadap suamimu? Dijawab oleh wanita tadi, qalat la alu.
illa ma ajiztu. La'alu maknanya tidak pernah kurang aku melayani dia kecuali kalau aku tidak mampu. Maka Nabi berkata kepadanya, unduri aina anti lahu, lihatlah bagaimana engkau terhadap suamimu, wa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikanlah suamimu dan lihatlah dirimu bagaimana terhadap suamimu, karena dia itu surgamu dan nerakamu. Ikhwan fillah azakumullah. Berkait dengan yang tadi, hadis yang sahih yang dikatakan silahkan masuk ke dalam surga dari pintu yang manapun yang 8, setelah mengerjakan yang wajib-wajibnya dan taat pada suaminya. Di sini dikatakan bahwa hendaklah engkau perhatikan dirimu terhadap suamimu, fa innahu jannatuki wa naruki. Mudah sesungguhnya, wahai para wanita, untuk mendapatkan surga dunia sebelum surga akhirat. Walaupun gak bisa dibandingkan surga dunia dengan surga akhirat, tetapi rumahmu itu, kalau engkau mentaati suamimu, suamimu akan menyayangimu, indah. Rumah akan menjadi jannah. Tetapi sebaliknya, kalau mengingkari suaminya, mengkufuri suaminya, menentang suaminya, rumahmu menjadi neraka, panas. Tidak ada yang betah di rumah yang panas, membara. Yang ada hanya pertikaian, yang ada hanya saling menyalahkan, yang ada hanya saling mengumpat dan seterusnya. Itu mengerikan. Apa indahnya hidup kalau rumah seperti neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan pada para istri untuk taat suami, tetapi Allah juga mengatakan kepada para suami untuk menyayangi istri dan memperhatikan mereka. Bahkan di khutbah yang paling penting, di tempat yang paling mulia, yaitu di khutbah Arafah. Di dalam khutbah wada'. Khutbah wada' artinya khutbah perpisahan, khutbah terakhir dari khutbah Rasulullah SAW. Tiba-tiba setelah Rasulullah SAW membicarakan ini dan itu, Nabi menyatakan fattaqullaha fin nisa, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah para wanita. Innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Kalian menghalalkan farji-farji mereka dengan nama Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan furujahunna, dan itu bukan aib. Kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan nama Allah. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Aku terima nikahnya dengan nama Allah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira, berpesanlah kalian terhadap para wanita dengan baik. Atau dengan mana aku berikan pesan pada kalian agar bersikap baik kepada para wanita. Di dalam hadis lain, Nabi SAW menyatakan, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik pada keluargaku. Di luar engkau bisa bersikap baik dengan manusia-manusia yang engkau kenal baru sehari dua hari, yang engkau kenal di pasar-pasar, yang engkau kenal di kantor-kantor, kau bisa senyum,
ramah, menyapa. Begitu masuk ke rumah, muka ditekuk, bermuka masam, dipasang muka tidak suka. Kok aneh? Padahal sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi SAW, adalah yang paling baik terhadap istriku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bahwa beliau adalah orang yang terbaik kepada istrinya, kepada keluarganya. Maka para wanita, hendaklah engkau menjadi orang yang paling disukai suami. Bagaimana? Ya pandai-pandailah. Pandai apa Ustaz? Pandai berhias, pandai bertutur kata yang manis, pandai merayu suami, pandai apa lagi? Memasak, pandai apa saja. Supaya ketika suami pulang itu melihat sesuatu yang menarik baginya. Sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita ahli jannah, khairun nisa, sebaik-baik para wanita, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik para wanita adalah yang kalau engkau memandangnya menggembirakan engkau, menyenangkan engkau. Wa idza amartaha, kalau engkau menyuruhnya, ata'atka, dia mentaati kamu. Wa idza ghibta anha, dan kalau engkau enggak ada di sisinya, hafizatka fi nafsiha wa maliha, dia akan menjaga untukmu, menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Ikhwani fillah, azakumullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Shahihah. Wanita yang dikatakan khairun nisa, kalau dipandang menyenangkan. Menyenangkan itu bisa berbagai macam. Bukan hanya hiasan wajah, tetapi senyuman. Iya kan? Wajahnya dihias begitu cantiknya, tetapi wajah cemberut. Apakah menyenangkan? Tidak. Bahkan ketika dia tersenyum, walaupun tidak berhias, sudah menyenangkan. Berarti berhias nomor 2. Nomor 1 adalah wajah. Kan disebutkan di dalam hadis bahwa senyum itu sedekah. Ikhwan fillah, azakumullah. Bahkan senyummu kepada saudaramu itu sedekah pada saudaramu. Apalagi kepada istri, apalagi kepada suami. Suami kepada istri, istri kepada suami. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian adalah al-wadudul walud wal a'ud. Sebaik-baik wanita kalian adalah yang penyayang, yang peranak, dan selalu kembali kepada suaminya. Apa makna al-a'ud? Dijelaskan di dalam hadis ini. Hatta idza adat au udiyat. Hingga ketika dia menyakiti atau disakiti. Dia berkata pada suaminya, hadza yadi, ini tanganku, ma adzuqu ghamdan hatta tarda. Al-wadud, penyayang. Al-walud, yang beranak banyak, peranak, suka punya anak, senang punya anak. Yang ketiga, a'ud, selalu kembali pada suaminya. Kalau adat au udhiyat, disebutkan dua-duanya. Artinya dia benar ataupun dia salah. Dia disakiti atau dia menyakiti. Suaminya enggak ridho, takut. Langsung kembali pada suaminya.
dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil berkata, "Hadza yadi, ini tanganku. Ma adzuqu ghamdan, aku enggak akan bisa tidur sampai engkau ridha, sampai kau memaafkan aku." Ikhwan fillah azakumullah. Ini disebut dengan khairun nisaikum. Mereka lah orang-orang yang dikhabarkan, diberitakan dengan berita gembira dengan jannah. Selalu kembali kepada suaminya, bukan berlari dari suaminya. Selalu kembali kepada suaminya, bukan menjauh dari suaminya. Mendekat kepada suaminya dan meminta keridhaannya. Dia tahu hadis yang sahih. Kalau seseorang suami meninggal dalam keadaan ridho pada suaminya, ridho pada istrinya, maka Allah akan ridho kepadanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an termasuk perhiasan seorang wanita, termasuk perhiasan seorang suami juga, adalah saling menutup kekurangan pasangannya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kalian pakaian buat mereka dan mereka pun pakaian buat kalian. Kalian pakaian terhadap istri-istri kalian dan istri-istri kalian adalah pakaian buat kalian. Apa fungsi libas? Menutup aurat. Apa fungsi libas? Melindungi, menjaga. Apa fungsi libas? Itulah fungsi-fungsi libas. Kalian itu pakaian mereka, menutupi aibnya, menutupi auratnya, menutupi kekurangan-kekurangannya. Maka suami jangan mengumbar kejelekan istrinya dan sang istri jangan mengumbar kejelekan suaminya. Itu perhiasan yang indah. Perhiasan yang akan mempercantik seorang wanita. Perhiasan yang akan semakin gagah seorang laki-laki. Mengapa? Saya katakan semakin gagah karena laki-laki yang senang menceritakan perempuan istrinya itu adalah kayak perempuan. Maaf ya. Yang sering gosip siapa? Ya, perempuan. Tidak gagah, istri saya. Kamu itu laki-laki, kamu pemimpin, kamu bisa ngatur, kamu bisa menjaga, kamu bisa memerintah, kamu bisa menegur, kamu bisa memarahi. Masa pantas menceritakan pada orang lain? Ya kamu yang mimpin, kamu yang jelek. Bukan begitu? Kalau kamu menceritakan kejelekan keluargamu, artinya engkau tidak bisa mimpin. Malu harusnya menceritakan kejelekan keluarganya. Karena itu menunjukkan bahwa engkau lemah. Para wanita, walaupun memang mereka lebih banyak ya, apa namanya itu, gosip ya, lebih senang untuk ngerumpi ya, sehingga mereka paling banyak membicarakan yang seperti ini. Sehingga ikhwan fillah azakumullah perlu diingatkan bahwa kalian itu pakaian terhadap suamimu, jaga kehormatan suamimu, jaga kedudukan suamimu, jangan menceritakan aibnya, jangan menceritakan kekurangannya, karena kalian suami istri pasti tahu dalam-dalamnya. Iya Pak ya. Namanya suami tahu istri sedalam-dalamnya dan istri tahu suaminya sedalam-dalamnya. Sifatnya dari A sampai Z tahu, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana tahu. Tetapi diperintahkan untuk menutupi aibnya dan menyabari kekurangannya. Dan bersyukur kepada Allah atas kelebihannya. Bersyukur kepada Allah atas kebaikannya. Sehingga dengan sabar dan syukur akan menjadi indah rumah tangga. Kalau ada yang berkata, bukankah hak kita juga sama? Iya. Hak istri terhadap suami seperti hak suami terhadap istri. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Allah katakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf
Dan bagi mereka para wanita juga punya hak seperti kewajiban atas mereka. Artinya mereka memiliki kewajiban dan mereka juga punya hak. Sebagaimana para suami punya kewajiban dan juga punya hak. Adalah kewajiban masing-masing terhadap yang lainnya. Jangan kemudian saling menuntut haknya. Mengapa? Karena kalau engkau mengamalkan kewajiban-kewajiban, pahala jelas dapat. Istrinya tidak membalas dengan kebaikan yang sama, kamu dapat pahala. Suami memberikan kebaikan pada istrinya, kewajibannya dia lakukan, dapat pahala. Tapi dia kurang terima kasih, kamu tetap dapat pahala. Sang istri juga sama, memberikan kewajibannya, pelayanannya terhadap suaminya, tapi kayaknya suami kok kurang, kamu tetap dapat pahala. Sehingga jangan saling menuntut hak, akhirnya berantem karena saling menuntut. Tetapi barakallahu fikum, berikanlah kewajiban sebagai ta'atan lillah. Berikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah sebagai ta'atan lillah, sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya suami kayak kurang suka sama istri. Sang istri juga misalnya di tempat lain kurang suka sama suami, tetapi karena dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tiba-tiba cinta itu muncul. Mengapa? Karena ketaatan tadi. Masya Allah. Iya sih, memang kurang wajahnya, tapi pelayanannya angkat 2 jempol. Tertutupi kekurangannya, tumbuh rasa cinta. Demikian pula sebaliknya. Yang tadinya saya nggak suka dipaksa sama orang tua, begitu lihat suaminya melaksanakan kewajibannya yang Allah perintahkan terhadap istrinya, menjaga, melindungi, memberikan kebaikan, memberikan hadiah, memberikan yang menyenangkan. Diperintahkan tahabbu, saling berhadiahlah, kalian saling mencintai. Antar saudara, antar ikhwah saja, ketika saling memberikan hadiah, kita saling cinta. Apalagi suami kepada istri atau istri kepada suami. Suami datang memberikan hadiah, walaupun tidak seberapa nilainya, senang diperhatikan. Istri juga mempersiapkan di rumah. Datang suaminya, aku masakan istimewa untukmu. Senang. Walaupun asalnya benar-benar ta'atan lillah, hanya karena perintah Allah. Ada yang tanya berkali-kali dari orang yang berbeda-beda, pertanyaannya hampir sama. Bagaimana kalau saya tidak ikhlas melayani suami? Apa maksudnya tidak ikhlas? Ya, tidak dari hati. Ikhlas itu bukan itu. Ikhlas itu karena Allah. Kamu karena Allah apa karena suamimu? Ya itu, bukan karena suami, karena Allah aja. Itu ikhlas malah. Itu namanya ikhlas. Hanya sekedar perintah Allah saya kerjakan. Itu namanya ikhlas. Ya tapi saya tidak ada kesukaan sama dia. Enggak apa-apa, nanti tumbuh. Insyaallah. Layanilah sebagai ta'atan lillah. Layanilah sebagai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya suami terhadap istrinya. Akhwani bidina azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, walau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Haditsun hasan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran," kalau aku boleh menyuruh seorang untuk sujud pada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud pada suaminya. Limadha? Likibari haqqih, karena besarnya hak suami.
Kalau saja boleh seorang sujud pada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya dan seorang laki-laki untuk sujud pada ibunya. Dalam riwayat. Sehingga jangan berkata, kok kenapa begitu, kok wanita yang disuruh sujud pada suami, anakmu juga disuruh sujud kepadamu. Kalau boleh. Artinya engkau melayani suamimu, menghormatinya, memberikan hak-haknya, karena saking besarnya hak suami, engkau juga nanti diperintahkan anak laki-lakimu untuk berbakti kepadamu. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk hak suami yang harus diberikan oleh seorang wanita, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, adalah untuk tidak berpuasa ketika ada suaminya kecuali dengan izinnya. Ini juga menunjukkan besarnya hak suami. Sampai puasa sunnah disuruh izin kepada suaminya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahid illa biidnih. Tidak boleh seorang wanita berpuasa, puasa sunnah, dalam keadaan suaminya ada, hadir, kecuali dengan izinnya. Kalau gak ada suaminya ya silahkan berpuasa sunnah. Tapi kalau ada suaminya, khawatir suaminya membutuhkannya, khawatir suaminya berhajat kepadanya, maka izin, bolehkah aku berpuasa? Kalau suami yang baik pasti akan mengizinkan. Oh silahkan. Barakallahu fiikum. Disebutkan pula dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid illa biidnihi wa la ta'dhan fi baitihi illa biidnihi wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrih fa innahu yu'adda ilaihi syatrahu. Di dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat yang kedua ini disebutkan 3 perkara. 1 perkara sama dengan yang tadi. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dalam keadaan suaminya hadir, kecuali harus dengan izinnya. 1. Yang kedua, jangan mengizinkan siapapun masuk rumahnya kecuali dengan izinnya. Yani jangan menerima tamu siapapun kecuali dengan izin suaminya. Wahai suamiku, saya begini, maksudnya telepon. Karena bisa jadi suaminya tidak ada, terus temannya datang, ini ada tamu begini, bolehkah aku menerima? Oh iya silakan. Karena bisa jadi ada seseorang yang dia tidak suka. Jangan biarkan dia masuk. Dan aku tidak suka aku ngobrol sama dia. Misalnya fasiqah, wanita yang jelek, fasik, tukang gosip, atau tukang gibah, super, misal, sehingga harus minta izin pada suaminya. Yang ketiga, wa ma anfaqatin min ghairi amrih, dan tidaklah seorang istri bersedekah dengan harta suaminya tanpa diketahui suaminya kecuali diparuh. Maksudnya diparuh, pahalanya separuh. Suaminya mendapatkan separuh pahala. Karena dia sedekah dengan tanpa izin suaminya dari uang belanjanya. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dengan lafaz yang berbeda. Walakum alaihinna an la yuti'na fursyakum ahadun takrahunahu. Dan bagi kalian punya hak atas mereka para wanita, agar mereka jangan mengizinkan siapapun menginjak karpetmu
kecuali dengan izinmu. Jadi wanita tidak boleh mengizinkan siapapun menginjak fursyakum yang kalian tidak suka. Fa in fa'alna dzalika fadribuhum darban ghairu mubarrih. Kalau tetap melakukan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, dengan pukulan yang tidak mencacati. Ghairu mubarrih. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau suami memberikan nafkah kepada istrinya dan istrinya mengambil sebagian untuk sedekah, suami ikut mendapatkan pahalanya. Kalau suaminya memberikan untuknya secara pribadi, barangkali engkau mau jajan silahkan, kemudian disedekahkan, maka dia mendapat pahala penuh. Suaminya juga mendapatkan pahala penuh. Apa bedanya yang tadi? Separuh dia dapat. Karena sungguhnya itu adalah uang nafkah untuk belanja. Barakallahu fiikum. Disebutkan pula yang berikutnya dari haknya seorang suami dari wanita adalah idza sta'danatil mar'ah ahadukum ilal masjid fala yamna'ha. Kalau dia minta izin ke masjid jangan dilarang. Kalau yang lain terserah, silahkan menurut kebijakan para suami. Tetapi kalau ke masjid jangan dilarang. Ikhwan ibn a'azakumullah, bagaimana sekarang kalau suaminya memberikan belanja kurang? Maaf, bakhil misalnya. Atau agak sopan, tidak tahu harga pasar. Sekarang sudah naik semua, dia masih gak ngerti, masih kayak zaman dulu aja. Dikira tempe masih Rp1.000 sudah dapat satu geblek besar. Ternyata sekarang sudah sekian ribu. Dia nggak tahu. Telur sudah sekian dia nggak tahu. Ngasih uang kurang. Bagaimana? Apakah boleh mengambil tanpa izin dari suaminya? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan. Kedua-duanya masuk Islam atau setelah Fathu Mekah. Ketika dibaiat, Rasulullah SAW membaiat para wanita dengan jangan berbuat syirik, jangan membunuh anak, jangan mencuri. Ketika membunuh anak, kata Hindun, anakku dibunuh oleh kalian ketika perang kemarin. Ketika jangan mencuri, ya Rasulullah, bagaimana kalau suamiku Abu Sufyan adalah orang yang bakhil? Rasulullah SAW tersenyum. Mengapa? Oh, berarti ini istrinya Abu Sufyan. Kan begitu. Langsung ketahuan siapa dia. Sehingga disebutkan oleh Aisyah, Hindun binti Utbah. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan ini orang yang bakhil. Walaysa yu'tini ma yakfini. Dia memberikan padaku kurang untuk aku dan anakku. Fahal alayya junah an akhud min malihi syai'an. Apakah boleh bagiku untuk mengambil hartanya sesuatu sedikit? Qala khudi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Ambillah apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan ma'ruf. Apa terjemahannya dengan ma'ruf? Ma'ruf itu diketahui bersama. Artinya wajar. Ambillah sewajarnya. Jangan tiba-tiba hilang sekian puluh juta dengan dalil Hindun yang enggak tepat. Barakallahu fiikum. Sewajarnya, ambillah secukupnya, sewajarnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadza dalilun. Ini bisa dibalik menjadi dalil. Tidak bolehnya seorang wanita mengambil harta suami tanpa izin suami. Iya kan? Kecuali kasus seperti tadi. Kalau tidak ada kasus seperti itu, tidak boleh
seorang istri menggunakan harta suaminya illa biidni. Fihi, di dalam hadis ini ada pelajaran anna rajul idza mana'a zawjatahu minan nafaqah 'alaiha wa 'ala auladiha an takhud bil ma'ruf. Bahwa seorang wanita atau seorang suami tidak memberikan pada istrinya belanja yang cukup, maka dia boleh mengambilnya secukupnya, sewajarnya, dan juga menunjukkan annahu la yajuzu, tidak boleh bagi wanita tersebut untuk memakai harta suaminya tanpa izinnya, yang tidak diizinkan oleh suaminya. Yang berikutnya, dari hak istri atau hak suami terhadap istrinya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza anfaqatil mar'ah min ta'amin aw ta'ami baitiha ghairu mufsidah kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha bima kasabat walil khazin misla dhalik la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a. Jika seorang wanita bersedekah dari uang makannya, artinya uang belanja, ghairu mufsidatin, tapi tidak mufsidah, tidak merusak. Apa maknanya merusak? Suami datang gak ada makanan, nggak ada masakan. Loh, mana? Nggak ada makan. Uangnya saya belanja, saya sedekahkan. Ya. Ini mufsidah namanya. Ghairu mufsidah artinya dia bisa menata keuangan. Ya. Dia sisihkan sedikit dia untuk sedekah. Ya. Maka dia mendapatkan pahalanya, sang wanita tadi, dan suaminya juga mendapatkan pahala. Dan yang mengumpulkannya, kalau ada yang disuruh jadi bendahara oleh siang istri, ini kamu pegang, dapat pahala juga, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa idza tasaddaqat min ghairi idnihi sharih falaha nisful ajr. Tetapi kalau sedekah tanpa izin suaminya, maka dia hanya mendapatkan separuh pahala. Separuh pahala. Tapi bagaimana dengan ta'awun suami istri? Ada satu orang da'i dijuluki Al-Khamis, menyatakan gak ada kewajiban sang istri melayani suami untuk mencuci, untuk memasak, untuk ini, gak ada. Wajib suami mencarikan khadimah. Ditanyakan kepada Syekh Shalal Fauzan, ditanyakan kepada Syekh Al-Luhaidan rahimahullah, tanyakan ucapan Al-Khumaisi ini tadi, disalahkan. Tidak benar itu. La laysa bisahih. Tidak sahih. Antar saudara sesama muslim disuruh ta'awanu 'alal birri wat taqwa, apalagi suami istri. Iya kan? Allah katakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Suami membantu menafkahi dia membantu untuk apa yang bisa dikerjakan untuk suaminya. Barakallahu fiikum. Sehingga termasuk hak suami dari istrinya dan termasuk hak istri dari suaminya adalah saling ta'awun. Tidak sepihak, tapi saling ta'awun. Apa dalilnya? Dalil yang paling jelas dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Fatimah anak Rasulullah SAW, anak beliau sendiri, menunjukkan tangannya yang membekas karena kerjaan, mengurus untanya Ali bin Abi Thalib, membersihkan ini dan sebagainya, mengangkat makanannya, makanan hewan, au tarfa lahu 'alaiha mata'ahu. Kemudian
Rasulullah SAW menyatakan ini tangan penduduk surga. Ini tangannya ahli jannah. Tangan yang rusak tadi, Rasulullah SAW katakan ini tangannya penduduk surga. Ya Rasulullah, ya wahai ayahku, tidakkah kau carikan untukku khadim, pelayan? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku berikan yang lebih baik dari itu? Mau. Baca tasbih 33 kali sebelum tidurmu. Baca tahmid 33 kali. Dan baca takbir 33 kali. Atau dalam riwayat takbir 34 kali sehingga genap 100. Sebelum engkau tidur, inda manamik. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suaminya, sungguh sejak itu beliau melakukannya terus menerus. Ditanya oleh yang mendengarkan ucapan Ali, wala lailatas Siffin, tidak juga dalam perang Siffin, fitnah Siffin antara Ali dengan Muawiyah, wala lailatas Siffin, tetap beliau mengerjakan nasihat Nabi SAW ketika minta khadim. Nabi menyatakan, maukah? Kalau saja itu bukan hak suami, kalau saja itu tidak merupakan perintah yang disyariatkan oleh agama, Nabi akan menegur Ali, wahai Ali, ini istrimu, bukan budakmu, bukan pelayanmu, dan seterusnya, kan begitu. Ya. Tidak, justru didukung. Tanganmu ini tangan penduduk surga. Artinya tidak mengapa tanganmu sampai membekas karena kerjaan tadi, tidak mengapa. Allah akan jadikan engkau penduduk surga dengan itu. Ditambah lagi ketika minta pelayan, malah diajarkan zikir. Demikian ikhwan fillah azakumullah, apa yang bisa saya sampaikan dari perkara-perkara yang merupakan perhiasan wanita muslimah, akhlak, adab, amanah, dan juga kewajiban-kewajiban yang itu akan menjadikan seorang wanita menjadi salihah dan akan menjadi sebaik-baik mata' dunia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.